Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di perkuliahan online anggaran perusahaan. Ini adalah pertemuan pertama setelah UTS. Dan di sini kita akan membahas mengenai anggaran laba rugi. Untuk materi sudah saya share di e-learning. Nanti silakan teman-teman dicek sendiri untuk materinya, di-download. Mari kita mulai pembahasan materi hari ini. Oke, seperti judulnya, anggaran laba rugi. Di sini teman-teman akan diminta untuk membuat laporan laba rugi yang masih berupa perkiraan. Ya. Jadi seperti kita tahu bahwa di laporan keuangan itu ada 5 jenis laporan. Ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, kemudian ada neraca atau laporan posisi keuangan, yang keempat itu ada laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau biasa kita singkat CALK. Nah, di sini yang menjadi pokok bahasan ini adalah laporan yang pertama tadi, yaitu adalah laporan laba rugi. Namun demikian, karena di sini konsepnya masih anggaran, masih forecasting, memperkirakan sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari, maka di sini laba rugi yang dimaksud bukan laporan laba rugi untuk transaksi-transaksi yang sudah terjadi seperti yang kita pelajari di pengantar akuntansi. Tetapi di sini adalah laporan laba rugi yang kemungkinan akan terjadi di kemudian hari. Oke, di sini ada beberapa sumber informasi yang diperlukan untuk penyusunan anggaran laba rugi. Yang pertama adalah anggaran penjualan. Ya, di sini fungsinya menyediakan informasi mengenai nilai penjualan, nilai penjualan pada satu periode anggaran. Kita sudah bahas anggaran penjualan pada materi sebelum UTS. Kemudian di sini ada anggaran produksi. Anggaran produksi menyediakan informasi tentang nilai persediaan awal dan akhir barang jadi yang akan digunakan dalam perhitungan beban pokok penjualan, atau HPP di anggaran laba rugi. Kemudian yang ketiga adalah anggaran biaya produksi. Fungsinya adalah menyediakan informasi mengenai biaya produksi dalam satu periode anggaran. Kemudian ada yang keempat adalah anggaran beban operasi. Ini mungkin kita belum pernah membahas, tapi materi mengenai beban operasi sudah saya upload di e-learning di pertemuan ke-7. Nanti silakan teman-teman lihat, ya, itu nggak terlalu susah, bisa dipelajari sendiri. Untuk yang beban operasi menyediakan informasi mengenai perkiraan nilai beban penjualan dan beban administrasi perusahaan. Kemudian ada tarif pajak penghasilan badan. Di sini menentukan jumlah beban pajak yang harus ditanggung. Seperti judulnya, ini adalah laporan laba rugi. Kita tahu laporan laba rugi nanti pada akhirnya akan menghasilkan laba atau rugi. Ketika hasilnya positif, berarti perusahaan memperoleh laba. Ketika hasilnya negatif, perusahaan akan menanggung kerugian. Apabila suatu perusahaan di dalam periode tertentu memperoleh laba, maka di situ labanya akan dikalikan dengan pajak. Ya, sehingga di sini ada tarif pajak penghasilan untuk menentukan apa jumlah pajak yang kira-kira akan dibebankan kepada perusahaan. Dan terakhir adalah anggaran kas. Ini akan kita bahas minggu depan. Ya, ini menyediakan informasi mengenai beban bunga, pendapatan bunga itu menghitungnya bagaimana, dan beban piutang tak tagih. Jadi untuk minggu ini untuk anggaran kasnya nggak akan kita bahas, hanya akan mengkolaborasikan hasil dari
perhitungannya, tapi untuk anggaran kas netral sendiri kita akan baru bahas minggu depan. Oke, ini adalah contoh ya, kira-kira contoh format anggaran laba rugi perusahaan manufaktur. Ya, bisa dilihat ini mirip sekali, memang sama dengan laporan laba rugi. Lihat di atas ada penjualan, di situ dikurangi dengan HPP-nya atau beban penjualannya. Beban pokok penjualan itu ketemu 1.200.000, 2 juta dikurangi 1.200.000 ketemu laba kotor yang dianggarkan. Kita pindah ke belakang, laba kotor yang dianggarkan, kemudian dikurangi beban-beban operasi. Di sini ada beban penjualan 200, beban administrasi 100, ketemunya 300 ya. Laba kotor dikurangi beban admin operasi, ketemunya laba operasi. Kemudian dikurangi ya dengan beban lainnya. Di sini ada beban bunga sebagai contoh 100.000, ketemu 500 dikurangi 100, ketemunya 400.000, yaitu laba sebelum pajak penghasilan. Nah, di sini dihitung perkiraan beban pajak penghasilan ini dari laba sebelum pajak penghasilan dikali tarifnya berapa. Ketemu di sini perkiraan beban pajak penghasilan, dan terakhir dikurangkan sehingga ketemu laba bersih yang dianggarkan. Jadi kira-kira nih formatnya seperti ini. Untuk memperoleh BPP atau beban pokok penjualan, ada yang menyatakannya HPP. Ini menghitungnya dari sini, mulai dari saldo awal persediaan barang jadi, kemudian ada biaya produksi, kemudian ada persediaan akhir barang jadi. Kita akan bahas satu persatu. Nah, fokus kita dari laporan yang barusan ya, yang anggaran laba rugi adalah menghitung nilai persediaan akhir. Karena untuk yang item-item lainnya itu sudah disediakan gitu. Cuma yang menghitung ini adalah yang persediaan akhir barang jadi. Nah, perhitungan biaya persediaan akhir ini yang untuk barang jadi memerlukan informasi mengenai asumsi arus biaya persediaan. Seperti teman-teman pernah mempelajari di pengantar akuntansi 2, itu ada nilai persediaan, itu pencatatannya ada 3 metode ya, first in first out FIFO, kemudian average, dan yang ketiga ada LIFO, last in first out. Tapi yang akan kita bahas di sini hanya yang first in first out FIFO dan yang average. Metode FIFO dalam anggaran laba rugi ini mengasumsikan bahwa biaya persediaan barang jadi yang diproduksi pertama kali dalam suatu periode akan menjadi beban pokok penjualan untuk barang jadi yang dijual pertama kali. Ya, namanya aja first in first out. Biaya dari persediaan yang pertama kali dibuat, kan kalau perusahaan manufaktur kan dia menciptakan barangnya sendiri, menciptakan produknya sendiri, bukan membeli produk jadi kemudian dijual. Nah, jadi di sini first in first out ya, biaya yang masuk pertama kali adalah biaya produksinya, biaya persediaan barang jadinya. Itu yang pertama kali diproduksi akan menjadi HPP yang pertama kali ketika ada penjualan. Selanjutnya, jika perusahaan menggunakan metode FIFO, maka biaya persediaan akhir barang jadinya berasal dari persediaan barang jadi yang terakhir dibuat. Masuk akal ya, yang pertama kali dibuat ini akan menjadi HPP yang pertama kali, dan yang terakhir dibuat ini akan menjadi persediaan akhir barang jadinya, first in first out. Yang terakhir ya terakhir, yang pertama ya pertama, seperti itu kira-kira. Yang kedua adalah metode average, yaitu mengasumsikan bahwa biaya persediaan akhir barang jadi adalah biaya rata-rata yang diperoleh dari biaya produksi yang dikeluarkan dalam satu periode dan biaya persediaan barang jadi awal yang sudah
tersedia di awal periode. Jadi di rata-rata, tidak di rata-rata juga, sebenarnya cuma dibagi dengan jumlah barang yang tersedia. Nanti kita akan masuk ke dalam soal. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah anggaran produksi PT ABC untuk bulan Juli tahun 2021. Ini masih 2028, sorry nanti diganti aja 2021. Ya, penjualan ada 1.600 unit. Kemudian di sini ditambah dengan persediaan akhir barang jadi itu ada 400 unit. Sehingga total barang jadi yang dibutuhkan itu ada 2.000 unit. 1.600 ditambah 400 dikurangi dengan persediaan awal barang jadi 2.000. Nah, sehingga jumlah barang yang akan diproduksi adalah 1.800 unit. Ya, ini adalah anggaran produksi. Kemudian informasi berikutnya adalah total biaya persediaan barang jadi pada tanggal 1 Juli 2021 adalah 40 juta. Atau kalau dihitung per unitnya adalah 200.000 per unit. Dapatnya dari mana? 40 juta ini kan ada tadi adalah persediaan barang di awal ya tanggal 1 Juli. Berarti 40 juta ini dibagi dengan 200 unit. Ya, ini ya persediaan awal barang jadi tanggal 1 Juli. Kita punya 200.000 per unit. Kemudian biaya produksi unit untuk setiap barang jadi yang diproduksi di bulan Juli 2021 itu adalah 220.000. Jadi artinya yang pertama kali biaya yang akan digunakan pertama kali sebagai HPP itu adalah yang 200.000 karena dia sudah ada di tanggal 1 Juli. Kemudian untuk biaya HPP di akhir periode di biaya persediaan di akhir periode ini akan menggunakan yang 2.200 ya. Karena tadi first in first out, yang pertama kali masuk, yang pertama kali dijadikan sebagai biaya untuk penjualan. Sedangkan yang ini yang 220.000 ini kan adalah biaya produksi yang terjadi selama bulan Juli. Artinya secara asumsi biaya yang 200.000 ini sudah keluar duluan. Ketika diproduksi yang 220, maka yang tersisa di akhir Juli ya tinggalan 220. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya kira-kira asumsinya. Untuk metode FIFO, langkah yang pertama ya. Tadi contoh pada PT ABC biaya produksi per unit barang jadi di awal bulan Juli itu adalah 200.000 per unit. Sehingga untuk setiap unit barang jadi yang ada di akhir Juli tadi yang seperti sudah saya bilang akan memiliki biaya per unit 220. Karena asumsinya yang 200 itu sudah out. First in, first out. Sisanya yang di akhir itu adalah yang diciptakan di bulan Juli yang nilainya adalah 220. Nah, kemudian berdasarkan soal tadi, persediaan akhir ini kan tinggal 400 ya, 400 per unit. Jumlah persediaan akhir barang jadi adalah 400 unit. Dan di sini sudah diketahui bahwa biaya per unitnya adalah 2.200. Maka total biaya persediaan akhir barang jadi adalah 400 dikali 220.000, temunya adalah 88 juta. Beres kan kalau yang FIFO. Jadi ini sudah ketemu yang persediaan akhir tadi yang kita mau cari. Ini kan yang persediaan akhir itu yang berasal dari persediaan akhir. Ini yang akan kita cari. Kalau ininya sudah ada di soal. Ya, lanjut. Untuk yang FIFO selesai. Untuk mencari persediaan akhirnya. Sekarang average yang agak sedikit rumit. Untuk metode average, yang pertama dilakukan adalah menghitung terlebih dahulu total biaya produksi bulan Juli. Ya.
total biaya produksi dan total biaya persediaan awal barang jadi. Produksi selama bulan Juli tadi ada 1.800 unit, 1.800 unit dengan biaya 220.000. Kok nggak pakai yang 200.000 sih? Ya karena 220.000 ini adalah biaya untuk produk yang diproduksi selama bulan Juli. Kalau untuk yang produk dari bulan sebelumnya itu 200. Kita di sini kan mencari yang produksi bulan Juli. 1.800 dikali dari 220 ketemunya 396 juta. Dan di sini ditambah dengan persediaan barang jadi di awal Juli. Kalau namanya persediaan awal ini kan berarti berasal dari persediaan akhir di bulan sebelumnya, sehingga kemungkinan sangat mungkin biayanya berbeda. Jadi kan kalau ini 200. Di sini persediaan barang jadi di awal adalah 200 unit dengan biaya per unitnya adalah 200.000, sehingga total biayanya adalah 40.000. Ini di total, di jumlah ya, unit dan unit di jumlah, kemudian biaya dan biaya di jumlah. Jadi persediaan barang jadi tersedia untuk dijual ini sekarang ada 2.000 unit yang berasal dari 1.800 ditambah 200 dan biaya totalnya adalah 436 juta yang berasal dari 396 juta ditambah 40.000. Kemudian karena tadi namanya adalah metode rata-rata, sedangkan di sini ada unit dengan dua biaya yang berbeda, yang satu 220 untuk yang diproduksi selama bulan Juli dan yang 200 untuk yang produksi bulan sebelumnya atau di sini awal bulan Juli. Maka di sini kita rata-ratain. Gimana caranya untuk merata-ratakan? Ya udah tinggal dibagi aja. 436 juta dibagi 2.000 unit. Ya, dan biaya yang ini, biaya total ini 436 juta dibagi dengan unit totalnya 2.000 unit. Sehingga ketemunya adalah 218.000. Oke. Langkah keempat. Nah, ini adalah yang kita cari. Nilai akhir persediaan barang jadi diperoleh dengan mengalikan jumlah persediaan akhir barang jadi dengan biaya per unit yang sudah kita hitung di langkah 3. Jadi kalau di soal kan tadi persediaan akhir ya, itu ada 400 unit. Sedangkan per unitnya berdasarkan metode average tadi adalah 218.000. Di sini berarti tinggal dikalikan 218.000 dikali dengan 400 per unit. 400 unit sehingga ketemunya adalah 87.200.000. Itu untuk metode average. Nah, sekarang kita akan coba untuk menyusun anggaran laba rugi sendiri. Nah, tujuan kita adalah membuat ini. Jadi di sini kita dapat soalnya ya. Berikut ini adalah informasi yang dibutuhkan oleh PT Abadi Raya untuk menyusun anggaran laba rugi bulan Oktober tahun 2021. Ya. Di sini anggaran produksi bulan Oktober 2021 bisa dilihat sebagai berikut. Penjualannya ada 6.000 unit, kemudian ditambah persediaan akhir barang jadi ada 1.800 unit, sehingga total barang jadi yang dibutuhkan ini adalah 7.800 unit. Kemudian dikurangi persediaan awal barang jadi ada 1.400 unit, sehingga jumlah barang jadi yang akan diproduksi selama bulan Oktober 2021 adalah 6.400
unit. Oke. Kemudian harga jual barang jadi per unit selama Oktober 2021 diperkirakan sebesar Rp100.000. Yang ketiga, perusahaan menggunakan metode average dalam menghitung biaya persediaan dan beban pokok produksinya atau HPP-nya. Yang keempat, total biaya persediaan barang jadi per 1 Oktober, berarti awal ya dia, per 1 Oktober adalah 84 juta. Biaya produksi selama Oktober, adalah 391.800. Kemudian tarif pajak penghasilan badan adalah 30%. Beban penjualan untuk bulan Oktober itu adalah 40 juta. Beban umum dan administrasi bulan Oktober 25 juta. Kemudian beban bunganya adalah 26 juta untuk tahun 2021. Oke. Kita akan menyusun anggaran laba rugi untuk periode 31 Oktober tahun 2021. Yang pertama adalah penjualan. Penjualan ini diperoleh dari ini ya, unit yang diperkirakan terjual 6.000 unit dikali dengan harga jual per unitnya, yaitu 100.000. 6.000 dikali dengan 100.000, ketemunya adalah 600 juta. Ini ya. Kita masukkan penjualan ke dalam ini, tabel 600 ini dalam satuan rupiah. Kemudian ini selanjutnya adalah menghitung beban pokok penjualan atau HPP-nya. Kita masukkan informasi-informasi di dalam soal di dalam anggaran ini. Yang pertama adalah saldo awal persediaan barang jadi. Ini saldo awalnya tadi adalah 84 juta. Ini ya, per 1 Oktober berarti kan dia saldo awal 84 juta. Saya taruh di sini aja. Kemudian biaya produksi selama bulan Oktober itu tadi dalam soal sudah ada 391 juta 800. 391 juta 800. Sehingga persediaan barang jadi tersedia untuk dijual adalah menjumlahkan 80 juta dan 391 juta 800. Ini ketemunya adalah 475 juta 800. Oke. Kemudian, nah ini dikurangi persediaan akhir barang jadi. Ini yang akan kita hitung. Hitungnya gimana? Ini pertama, persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual secara total nilai adalah 475 juta 800 ya. Dan persediaan barang jadi tersedia untuk dijual kalau dalam satuan unit itu ada ini 7.800 unit. Berarti di sini kita akan membagi 75 800 dibagi dengan berapa? Dibagi 7.800 ya. Dibagi 7.800 unit
Ini ketemunya sudah saya hitung ada 61.000 rupiah per unit. Jadi satuannya untuk persediaan akhir ada 61.000. Nah, kemudian berdasarkan soal unit persediaan akhir barang jadi ini ada 1.800 unit. Tinggal dikalikan lagi 61.000 per unit. Jadi 61.000 per unit dikalikan dengan 1.800 unit, sehingga di sini ketemunya adalah 109.800.000 rupiah. Ya, seperti itu. Nah, ini angka ini yang akan kita pindahkan. 109.800.000 dikurangi persediaan akhir barang jadi 109.800. Ini dijumlahkan 475.800 dikurangi 109.800, ini sudah saya hitung, ketemunya 366. Kenapa di sini saya kasih angka negatif padahal ini positif? Ini adalah beban, dan beban itu kan sifatnya mengurangi penjualan. Oleh karena itu di sini saya buat angkanya negatif untuk mengurangkan dengan 600.000 yang atasnya. 600 juta. Oke, berarti 600 juta dikurangi 366 juta. Ini sudah saya hitung, ketemunya adalah 234 juta. Ini adalah laba kotor yang dianggarkan, ya, bukan laba bersihnya. Laba bersihnya masih di bawah. Kemudian yang berikutnya adalah beban operasi. Beban operasi ini terdiri dari beban administrasi dan beban penjualan. Jadi beban penjualannya 40 juta, beban penjualan 40 juta, kemudian beban administrasi itu 25 juta, 25 juta. Nah, sehingga kalau ini di total ketemunya adalah 65 juta. Ini saya kasih, lagi-lagi saya kasih angka negatif tanda kurung karena dia akan mengurangi yang atasnya. Oke, 234 juta dikurangi 65 juta, ini hasilnya adalah 169 juta. Ini adalah laba operasi yang dianggarkan. Oke, selanjutnya masuk ke pendapatan dan beban lain-lain atau extraordinary. Pendapatan dan beban extraordinary. Di sini kebetulan hanya ada beban bunga 26 juta ya, 26 juta. Saya langsung masukkan ke sini saja, dikurangi 26 juta. Sehingga kalau ini dihitung, ini sudah ketemu 143 juta. 143 juta. Juta ini adalah laba sebelum pajak penghasilan. Lalu kemudian pajak penghasilan ini kita peroleh dari mana? Dari persentasenya ya. Persentasenya adalah 30%. 30% dikalikan dengan 143 juta. 30% dikali 143 juta. Ini ketemunya adalah 42 juta
900. 42 juta 900. 42 juta 900. Oke, tinggal dikurangkan ini laba sebelum pajak penghasilan 104 3 juta dikurangi dengan perkiraan beban pajak penghasilan 42 juta 900, sehingga ketemu laba bersih yang dianggarkan sebesar 100 juta 100 ribu. Untuk yang Vivo karena cenderung lebih mudah, jadi nggak saya contohkan. Ini yang dicontohkan hanya yang untuk average. Nanti jawabannya akan saya upload juga di learning, begitu pula dengan orang-orang ini. Kira-kira itu saja materi yang saya sampaikan untuk hari ini mengenai anggaran laba rugi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Ya, nanti untuk absensi silakan di learning saja seperti biasa. Kemudian untuk minggu depan kita akan bahas mengenai anggaran kas. Jadi kita belum bahas anggaran kas, yang akan dibahas minggu depan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Sampai ketemu di kesempatan. Sampai jumpa kembali.